Kalau kamu sampai di video ini, mungkin hatimu sedang butuh pulang. Hari ini, kita akan duduk bersama 99 nama Allah. 99 nama Allah bukan untuk dihafal cepat, tapi untuk menemani manusia yang pelan-pelan sedang belajar kuat. Allah, nama yang menghimpun segalanya. Dialah awal dan akhir, pelindung dan penuntun, pengampun dan penguat. Ar-Rahman, Maha Pengasih. Ada kasih sayang yang tidak menunggu kita pantas. Ia hadir bahkan saat kita lupa berterima kasih. Ar-Rahman adalah rahmat Allah yang meliputi semua, yang taat dan yang lalai, yang bersyukur dan yang masih belajar bersabar. Ar-Rahman mengajarkan Allah tidak mencintaimu karena kesempurnaanmu, tapi karena kamu adalah ciptaannya. Belajarlah memperlakukan dirimu dengan kasih yang sama seperti Allah memperlakukanmu. Memberi ruang untuk tumbuh, bukan hanya menuntut hasil. Jika Ar-Rahman adalah kasih yang meluas, maka Ar-Rahim adalah kasih yang menetap. Ia adalah rahmat yang terus ada, meski kita jatuh berkali-kali di lubang yang sama. Jangan ukur cinta Allah dari cepatnya terkabul doa, tapi dari sejauh mana kamu masih bertahan tanpa kehilangan iman. Jika hari ini kamu masih berusaha menjadi baik, itu tanda Ar-Rahim belum pernah pergi. Al-Malik, Maha Merajai. Al-Malik mengingatkan kita bahwa tidak ada yang benar-benar kita miliki. Harta bisa berpindah, jabatan bisa dicabut, perasaan manusia bisa berubah. Bahkan, tubuh yang kita tinggali ini adalah amanah, bukan kepemilikan mutlak. Seringkali sumber lelah kita bukan karena kurang kuat, tapi karena terlalu menggenggam. Al-Malik mengajak kita belajar melepaskan, bukan pasrah tanpa usaha, tetapi sadar bahwa hasil bukan sepenuhnya di tangan kita. Lakukan yang terbaik, lalu lepaskan sisanya pada pemilik segalanya, karena hati yang tahu siapa rajanya tidak mudah hancur saat dunia tidak berjalan sesuai rencana. Al-Qudus adalah kesucian yang sempurna, tanpa celah, tanpa cacat, tanpa kepentingan. Berbeda dengan manusia yang sering berbuat baik sambil berharap balasan, atau menolong sambil menunggu diingat. Di hadapan Al-Qudus, kita diajak membersihkan niat sebelum sibuk memperbaiki citra. Kadang yang membuat amal terasa berat bukan amalnya, tetapi keinginan untuk diakui. Lakukan kebaikan meski tidak dilihat, berdoa meski tak terdengar, berubah meski tak dipuji. Kesucian hati tidak lahir dari dunia yang bersih, tetapi dari niat yang terus diluruskan. Assalam, Maha Pemberi Kedamaian. Kedamaian bukan hidup tanpa masalah. Kedamaian adalah hati yang tidak ribut berperang dengan takdir. Assalam mengajarkan bahwa tenang tidak selalu berarti segalanya selesai. Kadang hanya berarti kita berhenti melawan apa yang tidak bisa diubah. Banyak dari kita lelah bukan karena ujian terlalu berat, tetapi karena hati menolak menerima. Berdamailah dengan prosesmu. Tidak semua harus dipercepat. Tidak semua harus dimengerti sekarang. Assalam hadir saat kamu berkata dalam hati, "Ya Allah, aku tidak mengerti, tapi aku percaya." Al-Mu'min, Maha Pemberi rasa aman. Rasa aman adalah kebutuhan paling sunyi dalam diri manusia. Bukan sekedar terlindung dari bahaya, tetapi merasa tidak sendirian saat takut datang. Al-Mu'min memberi keamanan bukan dengan menghilangkan semua ancaman, melainkan dengan menanam
menanamkan keyakinan bahwa apapun yang terjadi, kita tetap berada dalam penjagaannya. Banyak kecemasan lahir karena kita ingin memastikan segalanya terkendali, padahal hidup tidak pernah sepenuhnya bisa dikendalikan. Al-Mu'min mengajarkan, aman bukan berarti segalanya baik-baik saja. Aman berarti hatimu tahu kepada siapa ia kembali. Saat takut akan masa depan, jangan langsung mencari jawaban. Cari sandaran. Tenangkan diri dengan mengingat Allah tidak pernah lengah menjaga hidupmu, bahkan di saat kamu paling tidak siap. Al-Muhaimin, Maha memelihara dan mengawasi. Ada saat-saat di mana tidak ada manusia yang tahu apa yang sedang kita pikul. Di titik itu, Al-Muhaimin hadir. Allah tidak hanya melihat, Dia memelihara. Tidak hanya mengawasi, Dia menjaga dengan penuh tanggung jawab. Ketika kamu merasa sendirian dalam perjuangan, ketahuilah ada Allah yang mencatat setiap lelahmu, bahkan yang tak sempat kamu ceritakan. Tetap jujur, tetap lurus, tetap baik, meski tidak ada yang mengawasi secara manusiawi, karena hidup yang dijalani di bawah pengawasan Allah tidak pernah benar-benar sia-sia. Al-Aziz, Maha Perkasa. Kekuatan sering disalahpahami, dianggap keras, menang sendiri, tak mau kalah. Padahal Al-Aziz menunjukkan bahwa kekuatan sejati adalah keteguhan tanpa kezaliman. Allah Maha Perkasa, namun tidak sewenang-wenang. Maha kuat, namun tetap Maha adil. Jadilah kuat tanpa menyakiti, tegas tanpa merendahkan, berprinsip tanpa kehilangan empati. Jika hari ini kamu memilih menahan diri padahal mampu membalas, itu bukan kelemahan, itu cermin dari kekuatan yang matang. Al-Jabbar, Maha memaksa. Al-Jabbar sering dipahami sebagai kekuasaan, namun makna terdalamnya adalah Allah yang memperbaiki yang retak dengan cara yang tidak selalu kita sukai. Kadang Allah memaksa kita berhenti, kehilangan, atau berbelok arah, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk menyusun ulang jiwa yang terlalu lama dibiarkan patah. Jangan buru-buru membenci kejadian yang memaksamu berubah. Bisa jadi itu tangan Al-Jabbar yang sedang menyelamatkanmu dari jalan yang lebih melukai. Al-Mutakabbir, Maha memiliki keagungan. Keagungan Allah bukan untuk ditandingi, tetapi untuk menundukkan ego manusia. Al-Mutakabbir mengingatkan kita bahwa kesombongan sekecil apapun adalah lupa diri. Manusia menjadi kecil bukan karena kekurangan, tetapi karena merasa paling besar. Rendahkan hati di saat diberi berkelebihan. Rendahkan hati di saat diberi kelebihan, diam saat dipuji, dan sadar bahwa semua kemampuan adalah titipan. Keagungan sejati bukan saat dipandang tinggi, tetapi saat hati tetap rendah di hadapan Allah.